selanjutnya dari Partai PKB. Monggo Bu Sakti. Pak Marus. Mas Marus. Monggo Bu. Ya, Pak Marus. Mbak Beliau Sakti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati pimpinan dan undang-undang, Ketua KBC dan teman-teman anggota KBC. Pertama, setelah saya mendengarkan paparan dari Kepala Dignas beberapa potensi-potensi berkaitan dengan anggaran, ada yang mampu dianggarkan, ada yang tidak bisa dianggarkan. Tentu hari ini kita membahas dalam rangka bagaimana 2026 itu menjadi lebih baik, lebih berkualitas apa yang kita hasilkan dalam proses diskusi tadi. Dan tahun 2025 menjadi gambaran kita untuk memproyeksi beberapa potensi-potensi yang bisa kita garap di tahun 2026. Kalau saya melihat terkait dengan paparan yang disampaikan sebelum Pak Michael tadi menyampaikan, saya juga punya pikiran berkaitan terkait dengan belanja modal yang jauh lebih kecil daripada belanja habis pakai. Memang kita ini tidak bisa membahas secara rigid kalau kemudian kita tidak tahu terkait dengan item-item dari beberapa anggaran yang sudah dipaparkan tadi. Kalau misalnya salah satu contoh bansos, ada Garda Ampuh, ada Aksara, ada Uang Saku, ada PBC. Apa BC-nya? Program Banyuwangi Cerdas. Termasuk hibah Vidya, DPP, DDS dan DP. Berbicara tentang hibah, maka harus ada skala prioritas yang memang itu menjadi garapan kita. Beberapa kali saya mengusulkan dan menjadi komitmen di tahun-tahun sebelumnya, saya ingin bahwa urusan pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, baik itu di bawah naungan Kemenag maupun di bawah naungan Dignas, ini tidak ada dikotomi. Dalam hal apa? Dalam hal urusan misalnya kemarin teman-teman mengajukan permohonan kepada Bupati yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Ibu Pimpinan berkaitan dengan Bosda. Kita melihat Vidya ini kan ibarat keluarga itu kan orang luar yang lembaga di luar pemerintah daerah, yang memang skemanya kalau mau belanja tidak langsung dengan skema belanja hibah. Sementara lembaga-lembaga pendidikan kita yang ada di bawah naungan Dignas maupun Kemenag, ini ironis sekali ketika melihat bagaimana standar pelayanan minimalnya saja tidak terpenuhi. Tidak hanya di lingkungan Dignas, tapi juga di lingkungan Kemenag. Benar yang dikatakan tadi, kalau di beberapa daerah tingkat SD, tingkat SMP, belum lagi yang madrasah-madrasah, mereka bangku saja kadang rusaknya sudah tidak layak pakai. Termasuk urusan pembangunan yang standar minimalnya tidak terpenuhi. Kalau kita melihat belanja modalnya di angka segitu, ya ini hanya mampu mengcover berapa sekolah. Kalau kita ngomong belanja modal, berarti kan belanja yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kenapa kemudian porsinya lebih banyak dari belanja habis pakai daripada belanja modalnya? Kalau kita ngomong skala APBD, ukuran belanja infrastruktur, belanja modal minimal di angka 40% dari proyeksi APBD sesuai dengan Undang-Undang APBD nomor 1 tahun 2022. Maka ini juga menjadi catatan kita. Oleh karena itu saya ingin diskusi kita ini biar ada kualitas yang maksimal, tidak hanya sekedar kemudian tanya jawab, tidak hanya sekedar kemudian komitmen tapi tidak dijalankan. Kami ingin sesungguhnya memetakan secara rigid apa sih kebutuhan prioritas urusan sektor pendidikan. Karena pendidikan ini menjadi ujung tombak. Kalau tadi ngomong IPM menjadi supporting terkait dengan bagaimana angka harapan sekolah, angka harapan lama sekolah, ini kan butuh data, tidak hanya sekedar kemudian hanya pemaparan secara global. Misalnya, berapa sih angka putus sekolah di tahun 2025 kemarin, kemudian hari ini meningkat? Berapa yang terserap angka putus sekolah melalui keaksaraan,
melalui PKBM yang jual itu. Tentu harus punya data agar supaya kita ini mengukur betul-betul sesuai dengan yang ada di lapangan. Maka saya sepakat kalau kemudian hari ini ketika kita membahas item per item dari masing-masing dinas, datanya tidak secara global. Ini kan global ya. Kalau kita lihat ngomong global saja, bagaimana mungkin kita mau memberikan fasilitas yang layak untuk sektor pendidikan yang di bawah kenaungan Dinas Kabupaten, yaitu SD, SMP, mulai PAUD sampai SMP, sementara belanja modalnya saja angkanya sangat minim sekali dan jauh dibandingkan dengan belanja habis pakai. Ini saja yang berat kita, karena kita memang tidak tahu secara rigid berapa sih sekolah yang mendapatkan belanja modal ini, termasuk hibah-hibah ini dan seterusnya. Sehingga kami berharap dari sektor pendidikan ini ada komitmen, termasuk juga yang disampaikan tadi, kalau Bosda kemudian tidak bisa dianggarkan karena ada tadi itu refocusing apa itu, maka saya ada komitmen. Kenapa kita bisa menganggarkan untuk media yang nilainya ada mungkin bisa di atas 2 miliar, karena situ globalnya 9 miliar. Termasuk kami ingin memastikan bahwa BPP DBS itu yang memang sedari awal dari pemerintah provinsi, jadi 6 bulan itu di cover provinsi yang nilainya 5 miliar sekian untuk seluruh madrasah-madrasah di Jawa Barat. Kemudian di tahun 2026 dana apa ya? Dana komitmennya itu 6 bulan itu dari provinsi, 6 bulan dari pemerintah daerah. Itu sudah fix apa belum? Karena kemarin kami juga koordinasi dengan kepala Kemenak yang masih belum clear. Makanya hari ini kita clearkan dalam rangka memastikan bahwa anggaran itu betul-betul sudah disiapkan, sudah dialokasikan dan tadi betul terserap. Saya rasa itu mungkin kita ini butuh secara rigid, tidak hanya global, sehingga kalaupun toh tidak dipaparkan secara langsung di sini, setidaknya ada file yang mungkin bisa dikirimkan melalui pimpinan, sehingga beberapa klausul-klausul secara rigid dari masing-masing item yang dipaparkan tadi kita bisa mengukur, menilai mana sih skala prioritas, mana yang tidak prioritas, termasuk kalau tadi Bosda itu tidak bisa dianggarkan, kenapa kemudian tidak disisihkan atau dipangkas anggaran-anggaran yang mungkin menurut hemat kami tidak terlalu prioritas. Memang kayak Fikia ini jurusan kedokteran ya di UNER, lahan sudah dibebaskan. Artinya kalau kita ngomong memang itu menjadi supporting terkait dengan kemajuan daerah, tapi setidaknya juga jangan melupakan kebutuhan-kebutuhan yang dasar yang itu menjadi bagian dari pemerintah daerah, bagian dari Kabupaten Banyuwangi. Itu yang paling penting menurut saya, sehingga tidak kemudian sampai berteriak lantang, sampai mengerahkan massa, dan itu sudah jalan terakhir sebenarnya kalau kemudian sampai aksi demo dan seterusnya. Kemarin kami koordinasi dengan kepala Kemenak bahwa sudah ada pertemuan khusus melalui Zoom dengan Bupati, dan Bupati berkomitmen agar supaya bagaimana urusan Bosda di madrasah ini juga bisa dianggarkan, meskipun tidak terlalu banyak, tapi setidaknya ada cantolan yang kemudian setiap tahun bisa mereka nikmati kue pembangunan yang dirasakan oleh madrasah dan Kabupaten Banyuwangi. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.